Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 PMM, adapun saya sendiri Ardiana dan kedua teman saya itu Seli dan juga Sukma. Di sini kami akan menjelaskan terkait cara menyelesaikan soal turunan berarah dengan cara manual atau tanpa menggunakan aplikasi apapun. Nah, di sini kami sudah diberikan soal, yaitu temukan atau carilah turunan berarah dari F ini dari titik P ke arah A, di mana fungsinya ada diketahui f x, y sama dengan e pangkat negatif x y. Kemudian titiknya atau P-nya itu sama dengan 1, negatif 1, dan A-nya atau arahnya itu ada negatif I tambah akar 3J. Nah, pertama-tama kita cari dulu panjang vektornya. Nah, panjang vektornya ini diambil dari vektor yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi di sini yang diketahui kan vektor A sama dengan negatif I ditambah akar 3J, maka sama dengan negatif 1, akar 3. Nah, panjang vektornya sendiri itu dicari dengan cara diakarkan dan dikuadratkan. Jadi, negatif 1, akar 3 ini dikuadratkan dan juga diakarkan. Ini di sini dapat akar dari negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Jadi akar 1, negatif 1 kuadrat ini 1, akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi 1 tambah 3, akar 4 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita cari vektor satuan. Nah, vektor satuannya itu adalah U sama dengan vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A yang telah kita ketahui di atas sebelumnya. Jadi karena vektor A-nya tadi negatif 1, akar 3, maka diper negatif 1 dibagi 2 dikota akar 3 bagi 2, karena panjang vektornya adalah 2. Nah, kalau untuk mau ditulis IJ seperti ini ya. Selanjutnya kita tentukan vektor gradiennya. Vektor gradien ini dicari dengan pertama-tama kita mencari turunan terhadap X dari fungsi ini, cari turunannya terhadap X dan juga terhadap Y. Nah, turunan terhadap X sendiri itu adalah negatif Y, E pangkat negatif X, Y. Nah, kemudian kita masukkan poinnya atau titiknya yang sudah kita ketahui sebelumnya, itu 1, negatif 1, sehingga didapatkan turunannya terhadap X itu adalah F, dan turunan terhadap Y itu adalah negatif X, E pangkat E negatif X, Y. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita masukkan poinnya, di mana X-nya diganti jadi 1 dan Y-nya diganti jadi negatif 1, sehingga didapatkan negatif E. E itu nilainya 2,71 dan seterusnya sebenarnya. 2,718 dan seterusnya. Namun di sini kita ambil dua angka di belakang koma aja, jadi 2,772. Nah, di sini kita dapatkan vektor gradien atau gradien F dari fx, y itu adalah turunan terhadap X dan juga turunan terhadap Y, seperti ini ya tulisannya. Negatif Y, E pangkat negatif X, Y, I dikurang X, E pangkat negatif X, Y, J. Nah, kemudian apabila dimasukkan poinnya atau dimasukkan titiknya 1, negatif 1 yang sudah diketahui, maka didapatkan EI dikurang EJ atau 2,72I dikurang 2,72J. Kemudian kita carilah turunan berarahnya. Turunan berarahnya itu rumusnya DU FP atau fungsi yang sudah dimasukkan ke fungsi yang di atas tadi yang diketahui. Nah, itu sama dengan vektor satuan yang sudah kita cari sebelumnya dengan juga gradiennya atau vektor gradien yang sudah kita dapatkan sebelumnya. DU ini turunan berarah dari F 1, negatif 1 itu sama dengan vektor satuannya adalah negatif 1 per 2I ditambah akar 3 per 2J dikali dengan vektor gradien atau gradiennya EI dikurang EJ. Jadi dapatkan ini kita tulis dalam bentuk koma aja, ini sama aja tapi penulisannya yang berbeda.
Kemudian ini kita kalikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi negatif 1/2 ini dikalikan dengan E, ditambah akar 3/2 dikali dengan negatif E. Nah, didapatkanlah seperti ini. Kemudian ini dikalikan jadinya negatif E/2 dikurang akar 3E/2. Karena penyebutnya sama, jadi kita dapat satukan atau tulis seperti negatif E dikurang akar 3E/2. E-nya tadi kita misalkan 2,72, bukan misalkan sih, kita bulatkan menjadi 2,72 dikurang akar 3 dikali 2,72/2, didapatkan negatif 7,42/2 sama dengan negatif 3,71. Nah, itulah turunan berarahnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan cara mencari turunan berarah menggunakan GeoGebra. Oke. Ya baik, di sini saya, Sukma Subair, akan menjelaskan cara menggambar fungsi serta menunjukkan gradien dan vektor gradien dari suatu fungsi dengan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini yang pertama kita akan menggambarkan fungsinya terlebih dahulu, di mana fungsinya yaitu fungsi fx, y sama dengan e pangkat negatif xy. Nah, kita misalkan fx, y itu sama dengan z, sehingga di sini bisa kita masukkan a.2, z sama dengan e pangkat negatif xy. Ini kurungnya kita hapus saja. Nah, kenapa di sini fungsinya tidak muncul? Karena gambar fungsinya ini adalah gambar 3 dimensi, sehingga di sini bisa kita buka menggunakan grafik 3 dimensi. Nah, ini fungsinya sudah terlihat. Ini kita tutup saja. Nah, jadi inilah gambar dari fungsi fx, y sama dengan e pangkat negatif xy. Nah, kemudian kita akan menunjukkan gradien dan vektor gradien dari fungsi ini. Cara yang pertama yaitu di sini kita masukkan titik P sama dengan 1,-1,0. Nah, ini sebelumnya sudah diketahui di soal ya. Kemudian kita buat juga titik pusatnya, yaitu kita misalkan titik O sama dengan 0,0,0. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai vektor satuan yang sebelumnya sudah kita peroleh dengan menggunakan perhitungan biasa ya, yaitu A sama dengan negatif 1/2 akar 3/2. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sudah terdapat titik-titiknya, yaitu titik A, titik P, dan titik O. Titik A, titik O, dan titik P. Nah, selanjutnya kita buat vektor dari titik pusat atau titik O ke titik A, yaitu dengan cara di sini vektor O ke A. Nah, di sini kita dapatkan vektor U, yaitu vektor O ke A. Selanjutnya, untuk menggambarkan gradiennya yang perlu kita lakukan, yang pertama itu kita buat titik B, di mana titik B ini juga adalah hasil perhitungan, yaitu dengan mencari nilai Z-nya dari diketahui X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke fungsinya, yaitu kita dapatkan 1, negatif 1, E. Selanjutnya kita masukkan di sini, kita buat titik P aksen ya, di mana P aksennya ini sama dengan translate objek vektor, di mana objeknya itu adalah titik P dan vektornya vektor U.
Nah, kita dapatkan di sini titik P aksen. Selanjutnya, kita buat lagi vektor dari P ke P aksen. Yaitu dengan cara sama seperti tadi, kita buat vektor P ke P aksen, di mana arahnya ini merupakan arah vektornya ya. Selanjutnya, kita masukkan, kita buat garis di sini, garis F, line, point yang pertama itu adalah P dan titik kedua adalah P aksen. Maaf, salah, ini F line P aksen. Dapatkan garis ya, garis yang searah dengan vektor V ini, vektor V. Selanjutnya, kita buat suatu bidang di mana bidang ini itu mengiris fungsi yang warna biru ini itu menjadi dua bagian, yaitu dengan cara yang di sini kita masukkan P kecil, dua, point. Poin pertama itu P, poin kedua itu P, dan poin ketiga itu P aksen. Maaf, ini kenapa? Nih, enter. Supaya lebih jelasnya ini kita beri warna ya, supaya lebih terlihat perbedaannya. Ini bisa dilihat di sini bahwa di sini terdapat bidang yang berwarna merah yang membagi dua fungsi yang warna biru ini jadi dua bagian ya. Nah, selanjutnya kita buat perpotongan antara bidang yang berwarna merah ini dengan fungsinya atau yang berwarna biru ini. Itu dengan cara di sini kita masukkan D intersection path, plane dan polygon. Dimana plane-nya itu P dan poligonnya itu A. Nih, terlihat ya, terdapat di sini garis hitam yang membentuk suatu kurva. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis tegak lurus antara P aksen dengan bidang. Itu dengan cara di sini kita masukkan perpendicular line antara titik dengan plane. Titiknya itu P aksen dan lainnya itu bidang P. Ini kita dapatkan ya. Nah, selanjutnya kita cari juga garis yang melalui titik B ini dan sejajar dengan garis yang ini. Cari yaitu dengan cara di sini kita masukkan line dan paralel line. Poinnya itu B dan paralel line-nya itu F. Nah, ini kita dapatkan ya garisnya. Selanjutnya kita cari lagi garis yang tegak lurus dengan garis hitam ini dengan
ini, itu dengan cara di sini kita masukkan perpendicular line, cara point dan plan, yaitu P aksen dengan X, O, Y plan. Ini kita dapatkan garis tegak lurusnya. Nah, karena di sini kita telah mengetahui perpotongan antara garis ini dan ini, yaitu di sini, maka di sini kita bisa menarik garis lurus yang melalui titik B dan titik perpotongannya ini. Sehingga di sini kita dapatkan suatu garis miring atau bisa disebut dengan gradien dari fungsinya ini. Dan untuk vektor gradiennya sendiri, itu bisa dilihat di sini bahwa vektornya itu adalah vektor P ke P aksen, yaitu dari 1, negatif 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Shelly Karisma Sorikatin yang akan melanjutkan penjelasan dari Sukma Subair. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari titik dalam, di mana titik dalam itu terletak pada bidang BPP aksen dan terletak di dalam kurva fungsi Z sama dengan E pangkat negatif XY. Nah, yang pertama kita menggunakan tools titik pada objek. Nah, selanjutnya kita letakkan titik tersebut pada sebarang tempat, misal seperti ini. Ini titik C, lalu kita cari titik satu titik lagi, yaitu di sini. Nah, setelah kita dapat dua titiknya, yaitu titik C dan titik D, nah selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang melalui tiga buah titik ini, yaitu melalui titik B, titik C, dan titik D. Ini kita akan menggunakan tools lingkaran melalui tiga titik. Kita tekan di titik pertama, kedua, dan ketiga seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan lingkaran dari titik yang melalui titik B, C, D itu sebagai lingkaran C kecil, lingkaran C. Nah, setelah itu kita akan mencari garis singgung yang melalui titik B dengan lingkaran C ini. Kita gunakan tools garis singgung melalui titik B dan lingkaran C. Nah, ini kita dapatkan garis singgungnya, yaitu persamaannya seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu juga nih garis yang sejajar dengan garis PP aksen, di mana garis PP aksennya itu ialah ini adalah garis PP aksen. Kita cek apakah sudah terbentuk garis yang sejajar dengan PP aksen terhadap titik B. Ternyata sudah terbentuk, yaitu di titik di garis ini BP aksen. Mohon maaf. Ada di BF. Nah, jadi ini adalah garis yang sejajar dengan garis ini terhadap titik B. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat titik yang berada di luar bidang BPP aksen, di mana bidang BPP aksen itu adalah bidang yang berwarna merah ini ya. Nah, itu kita misal nih yang terletak di luar bidang PP aksen. Nah, kita buat saja sebarang titik, yaitu titik baru, semisal di sini. Nah, titik barunya itu adalah titik E. Nah, setelah kita sudah mendapatkan titik E tersebut, kita akan translasikan titik E ini dengan
vektor yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu vektor OA. Nah, di mana vektor OA-nya adalah yang saya tunjukin ya. Kita translasikan, kita gunakan tools translasi objek oleh vektor. Pertama kita tekan titik E-nya, lalu kita tekan vektor OA-nya. Nah, terbentuklah hasil translasi dari titik E, yaitu E-aksen. Nah, setelah itu kita akan mencari vektor dari dua buah titik ini, dari titik E ke E-aksen. Nah, kita gunakan tools vektor. Nih, vektor antara dua titik. Kita tekan dari E ke E-aksen. Nah, terbentuklah vektor W. Itu negatif 0,5, 0,87, dan 0. Nah, baik, jadi inilah pemvisualisasian turunan berarah dari fungsi Z sama dengan E pangkat negatif XY dengan titik 1, negatif 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.